Halo semuanya, kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul percobaan muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat fisik suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami gaya tarik-menarik atau tolak-menolak terhadap benda lain yang juga bermuatan listrik. Jenis muatan listrik itu terbagi menjadi dua, ada muatan positif dan juga muatan negatif. Selain itu, muatan listrik memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu muatan sejenis saling tolak-menolak. Yang kedua, muatan tak sejenis yaitu saling tarik-menarik. Praktikum kali ini kita mengamati yang namanya muatan listrik terhadap benda yang akan kita amati. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk mengamati muatan listrik. Apakah muatan listrik ini termasuk muatan sejenis ataupun tidak sejenis? Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama yaitu di sini ada bola pingpong. Yang kedua di sini ada potongan kertas kecil. Yang ketiga ada sisir plastik ya. Yang ketiga, yang keempat ada isolasi. Yang kelima ada benang jahit. Yang keenam ada benang wol. Nanti kita gunakan sebagai pengganti yaitu jaket. Yang ketujuh yaitu ada plastik. Dan yang kedelapan ada tas plastik. Untuk benang wol nanti kita ganti menggunakan jaket karena jaket lebih mudah digunakan dan juga mempunyai fungsi yang sama seperti benang wol. Percobaan yang pertama, kita akan mengamati bola pingpong yang digesekkan dengan tas plastik. Namun pada percobaan kali ini karena tas plastik yang saya punya terlalu besar, maka saya ganti menggunakan plastik biasa. Gunanya nanti mempermudah praktikum yang akan saya lakukan. Mula-mula saya menggesekkan plastik ke dalam jaket atau baju yang saya gunakan ini. Saya gosokkan beberapa kali, kemudian setelah serasa plastik ini panas, kemudian saya tempelkan pada bagian bola pingpong. Yang akan terjadi ialah bola pingpong nanti akan tertarik ke arah plastik. Kemudian bola pingpong bisa bergerak ke depan dan ke belakang mengikuti gerakan plastik. Karena adanya gesekan atau gerakan tarik dan tolak, kemudian bola pingpong dapat bergerak karena adanya muatan listrik statik yang pada plastik. Gesekan antara plastik dan baju menghasilkan muatan listrik. Muatan ini dapat menarik benda netral seperti bola pingpong. Percobaan ini membuktikan adanya gaya listrik statik akibat gesekan. Selanjutnya pada percobaan yang kedua yaitu kita akan menggosokkan sisir pada rambut. Apa yang terjadi? Sisir yang digosok pada rambut menjadi bermuatan listrik atau biasanya negatif. Langkah awal yang kita lakukan yaitu menggosokkan sisir pada rambut secara perlahan dan sesering mungkin sehingga membuat sisir tersebut terasa panas. Ketika sisir sudah terasa panas, kemudian kita letakkan pada media potongan-potongan kertas dan akhirnya dapat diketahui kertas tersebut terdorong atau tertarik yang namanya sisir. Sisir tersebut mengandung muatan listrik sehingga potongan kertas tadi tertarik dan menempel pada sisir. Ketika didekatkan ke potongan kertas yang netral, kertas tertarik karena adanya gaya elektrostatik antara muatan sisir ataupun muatan berinduksi pada kertas. Percobaan berikutnya dari percobaan 2 kita biarkan dalam waktu cukup lama, kemudian kita ulangi lagi percobaan yang ternyata potongan kertas tidak lagi menempel pada sisir karena muatan listrik statis pada sisir tidak bertahan selamanya atau bersifat sementara. Percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan keempat, kita akan mengamati dua buah bola pingpong. Ketika kita dekatkan, apakah yang akan dihasilkan? Dari kedua buah bola pingpong tersebut, ternyata kedua buah bola pingpong tersebut menjauh karena adanya gaya mekanik dari tali dan efek kecil dari medan elektrostatik atau gerakan udara. Jika dua buah bola pingpong diberi muatan listrik, interaksi menjadi akan lebih jelas, tolak-menolak. Jika muatannya sama dan tarik-menarik, jika muatannya berbeda, untuk percobaan kali ini
saya sedikit menggerakkan kedua buah bola pingpong tanpa bersentuhan, tapi saya dekatkan dan mendapatkan hasil. Ternyata ada sedikit gaya tolak yang muncul karena benang menahan pergerakan bola dan ada udara yang ikut menahan. Jika kedua bola bermuatan sejenis, maka akan terjadi gaya tolak menarik yang lebih jelas. Dua buah bola jika digantung sejajar, maka kedua bola itu diam tergantung lurus. Kemudian jika bola didekatkan tanpa disentuh, maka kedua buah bola pingpong tersebut akan mulai menjauh satu sama lain. Tapi sedikit percobaan yang kelima, kita akan mendekatkan kembali kedua buah bola pingpong namun dengan perlakuan yang berbeda. Untuk kali ini kita akan menggosok-gosokkan bola pada kain wol atau jaket. Langkah awal yang saya lakukan adalah menggosok-gosokkan kedua buah bola pingpong tersebut dengan jaket yang sudah saya gunakan. Tujuannya yaitu kedua bola pingpong tersebut akan bermuatan listrik. Jika kedua bola pingpong digosokkan dengan jaket, maka keduanya memiliki muatan listrik sejenis dan akan saling tolak-menolak saat didekatkan. Setelah bola pingpong kita dekatkan kembali, ternyata mendapatkan hasil kedua bola bermuatan sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang mengakibatkan bola menjauh satu sama lain meskipun digantung dengan benangnya dan meskipun digosokkan dengan wol. Ketika bola digantung dan digosokkan dengan wol, maka tidak akan ada gerakan, tetapi bola didekatkan setelah digosok dengan wol, maka akan terjadi bola pingpong akan sangat menjauh atau tolak menolak. Dan jika bola dijauhkan kembali dalam keadaan tenang, maka bola kembali ke posisi tergantung normal. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat muatan listrik, di mana muatan yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan yang tak sejenis maka akan menghasilkan muatan yang saling tarik menarik. Muatan listrik dapat berpindah terutama melalui konduktor. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.